Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di audiobook Siapa Aja. Oke, ini aku mau lanjutin di bab keempat. Judulnya itu Pelajaran 4, Sejarah Pajak dan Kekuatan Korporasi. Langsung didengarkan ya. Ayah kaya bermain secara cerdas, dan dia melakukannya lewat korporasi. Rahasia terbesar orang kaya. Saya ingat di sekolah diceritakan tentang kisah Robin Hood dan Merry Man. Guru sekolah saya menganggap itu cerita hebat tentang seorang pahlawan romantis yang merampok dari orang kaya dan memberikannya pada orang miskin. Ayah kaya tidak melihat Robin Hood sebagai pahlawan. Dia menyebut Robin Hood bandit. Robin Hood Robin Hood mungkin sudah lama tiada, tapi para pengikutnya terus hidup. Saya masih sering mendengar orang berkata, mengapa orang kaya tidak membayarnya? Atau orang kaya seharusnya membayar pajak lebih banyak dan memberikannya kepada orang miskin. Gagasan Robin Hood mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin, inilah yang menimbulkan rasa sakit yang paling besar bagi orang miskin dan kelas menengah. Alasan kelas menengah dikenai pajak yang sangat berat adalah cita-cita Robin Hood. Kenyataannya, orang kaya tidak dikenai pajak. Kelas menengah, terutama kelas menengah berpendidikan yang berpenghasilan lebih tinggi, yang membayar untuk orang miskin. Sekali lagi, untuk sepenuhnya memahami bagaimana segala sesuatu terjadi, kita perlu melihat sejarah pajak. Meskipun ayah saya yang berpendidikan tinggi ahli sejarah pendidikan, ayah kaya membentuk dirinya sebagai ahli sejarah pajak. Ayah kaya menjelaskan kepada saya dan Mike bahwa pada mulanya di Inggris dan Amerika tidak ada pajak. Kadang ada pajak temporer untuk membiayai perang. Raja atau presiden berpidato dan meminta setiap orang untuk ikut menyumbang. Inggris memberlakukan pajak karena pertempuran melawan Napoleon dari tahun 1799 sampai tahun 1816 dan Amerika untuk membiayai perang saudara dari tahun 1861 sampai 1865. Pada tahun 1874, Inggris menjadikan pajak penghasilan sebagai retribusi permanen bagi warga negaranya. Pada 1913, pajak penghasilan menjadi permanen di Amerika Serikat dengan penerapan amandemen ke-16 untuk undang-undang. Suatu kali orang Amerika anti pajak. Ini akibat pajak berlebihan atas teh yang mengarah pada Tea Party yang terkenal di Boston Harbor, kejadian yang ikut menyulut perang kemerdekaan. Butuh sekitar 50 tahun, baik di Inggris maupun Amerika Serikat untuk menjual gagasan pajak penghasilan yang dipungut secara teratur. Apa yang tidak diungkapkan oleh tanggal-tanggal historis itu adalah bahwa kedua pajak itu awalnya hanya dikenakan pada orang kaya. Poin inilah yang ayah kaya ingin saya dan Mike pahami. Dia menjelaskan bahwa gagasan tentang pajak dibuat populer dan diterima oleh mayoritas dengan memberitahu orang miskin dan kelas menengah bahwa pajak diciptakan hanya untuk menghukum orang kaya. Karena itulah, warga negara memberikan suara untuk undang-undang pajak, dan pajak pun menjadi sah secara konstitusional. Meskipun dimaksudkan untuk menghukum orang kaya, pada kenyataannya pajak malah menghukum orang-orang yang memberikan suara untuknya, yaitu orang miskin dan kelas menengah. Begitu pemerintah mencicipi rasanya uang, nafsu mereka bertambah besar, kata ayah kaya. Saya dan ayahmu benar-benar berseberangan. Dia birokrat pemerintah dan saya seorang kapitalis. Kami mendapat bayaran dan keberhasilan kami diukur berdasarkan perilaku yang berlawanan. Dia mendapat bayaran untuk membelanjakan uang dan menggaji orang. Semakin banyak yang dia belanjakan dan semakin banyak orang yang dia gaji, perusahaannya menjadi semakin besar. Dalam pemerintahan, perusahaan yang besar adalah perusahaan yang dihormati. Sebaliknya, dalam perusahaan saya, semakin sedikit orang yang saya gaji dan semakin sedikit uang yang saya belanjakan, saya semakin dihormati oleh para investor. Itu sebabnya saya tidak menyukai orang pemerintahan. Mereka mempunyai tujuan yang berbeda dari kebanyakan orang bisnis. Ketika pemerintah tumbuh, semakin banyak pajak yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Ayah saya yang berpendidikan sungguh percaya bahwa pemerintah seharusnya membantu rakyat. Dia menyukai John F. Kennedy dan terutama gagasan tentang Korps Perdamaian. Dia sangat menyukai gagasan itu sampai-sampai dia dan ibu saya bekerja untuk Korps Perdamaian, melatih para sukarelawan untuk pergi ke Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dia selalu berusaha mendapatkan dana dan anggaran tambahan agar bisa menggaji lebih banyak orang, baik dalam pekerjaannya di Departemen Pendidikan maupun dalam Korps Perdamaian.
Sejak berumur kira-kira 10 tahun, saya mendengar dari ayah kaya bahwa pegawai pemerintahan adalah sekumpulan pencuri yang malas. Dan para ayah miskin, dan dari ayah miskin saya mendengar betapa orang kaya itu bajingan rakus yang seharusnya disuruh membayar pajak lebih besar. Kedua sisi itu mempunyai poin yang valid. Sulit bekerja bagi salah satu kapitalis terbesar di kota dan pulang kepada seorang ayah yang merupakan pemimpin pemerintah yang terkemuka. Tidaklah mudah mengetahui siapa yang harus dipercaya. Namun, bila Anda mempelajari sejarah pajak, perspektif yang menarik muncul. Seperti saya katakan, penerimaan pajak hanya mungkin karena halayak percaya pada teori ekonomi Robin Hood, yaitu mengambil dari orang kaya dan memberikannya pada orang lain. Masalahnya, nafsu pemerintah akan uang begitu besar, sehingga dalam waktu singkat, pajak juga dipungut dari kelas menengah dan terus berlanjut. Di sisi lain, orang kaya melihat peluang karena mereka tidak bermain dengan perangkat aturan yang sama. Mereka memiliki pengetahuan tentang korporasi yang menjadi populer pada era kapal layar. Orang kaya menciptakan korporasi sebagai alat untuk membatasi resiko mereka terhadap aset dari setiap pelayaran. Orang kaya menaruh uang mereka dalam korporasi yang membiayai perjalanan. Korporasi menggaji orang untuk berlayar ke dunia baru guna mencari harta. Jika kapal hilang, awak kapal kehilangan nyawa. Tapi bagi orang kaya, kehilangan itu hanya sebatas uang yang mereka investasikan untuk pelayaran tersebut. Diagram berikut memperlihatkan bagaimana struktur perusahaan berada di luar laporan penghasilan dan neraca pribadi Anda. Jadi ini ada bagan kayak 2 kotak gitu atas bawah. Jadi ada 3 bagan sih. Bagan pertama itu judulnya laporan penghasilan korporasi, yang kedua laporan penghasilan pribadi, dan yang ketiga itu neraca pribadi. Jadi di sini kayak dari aset dari neraca pribadi keluar itu dapat penghasilan, itu masuk ke laporan penghasilan korporasi di kolom penghasilan, kemudian ke laporan penghasilan pribadi itu sebagai penghasilan. Sedangkan di penghasilan pribadi itu ada pengeluaran, itu menjadi pengeluaran korporasi. Mungkin setelah ini nanti bakal dijelasin. Oke, kita lanjut baca narasinya dulu. Pengetahuan akan kekuatan struktur legal korporasilah yang sungguh-sungguh memberi orang kaya keuntungan besar dibandingkan orang miskin dan kelas menengah. Karena mempunyai 2 ayah yang mengajari saya, satu sosialis dan satunya kapitalis, saya dengan cepat mulai menyadari bahwa filosofi kapitalis lebih masuk akal secara keuangan bagi saya. Bagi saya, sepertinya kaum sosialis pada akhirnya menghukum diri mereka sendiri karena kurang memiliki pendidikan keuangan. Tak peduli apa bentuk mengambil dari orang kaya yang diajukan oleh halayak, orang kaya selalu menemukan cara untuk mengakalinya. Itulah sebabnya pajak akhirnya juga dipungut dari kelas menengah. Orang kaya mengakali kaum intelektual semata-mata karena mereka memahami kekuatan uang, pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Bagaimana orang kaya mengakali kaum intelektual? Setelah pajak yang mengambil dari orang kaya disahkan, kas mulai mengalir ke brankas pemerintah. Awalnya rakyat senang, uang dibagikan ke pegawai pemerintah dan orang kaya. Uang itu diterima pegawai pemerintah dalam bentuk pekerjaan dan uang pensiun, serta diterima orang kaya lewat pabrik-pabrik mereka yang menerima kontrak pemerintah. Pemerintah menerima kolam uang raksasa, tapi masalahnya terletak pada manajemen fiskal atas uang tersebut. Kebijakan pemerintah adalah menghindari kelebihan uang. Kalau Anda tidak bisa menghabiskan dana yang dialokasikan, Anda beresiko kehilangan dana itu dalam anggaran selanjutnya. Anda jelas tidak akan dianggap bersikap efisien. Sebaliknya, orang bisnis diberi ganjaran bila mempunyai kelebihan uang dan diakui karena efisiensi mereka. Ketika siklus pengeluaran pemerintah yang bertumbuh ini terus berlanjut, tuntutan akan uang meningkat dan gagasan kenakan pajak pada orang kaya sekarang disesuaikan untuk menyertakan kelompok berpenghasilan lebih rendah, yaitu orang-orang yang memberikan suara, ya orang miskin dan kelas menengah. Kapitalis sejati menggunakan pengetahuan keuangan mereka untuk menemukan cara agar lolos dari pajak. Mereka kembali ke perlindungan korporasi, namun yang tidak diketahui oleh banyak orang yang tidak pernah mendirikan korporasi adalah sebuah korporasi bukanlah suatu hal yang real. Korporasi hanyalah map arsip dengan sejumlah dokumen hukum di dalamnya, tertumpuk di kantor pengacara yang terdaftar pada agen pemerintah negara. Korporasi bukanlah bangunan besar atau pabrik atau sekelompok orang.
Korporasi hanyalah dokumen hukum yang menciptakan sebuah badan hukum tanpa jiwa. Dengan korporasi, kekayaan orang kaya sekali lagi dilindungi. Korporasi menjadi populer karena tarif pajak penghasilan korporasi lebih kecil daripada tarif pajak penghasilan individu. Sebagai tambahan, pengeluaran tertentu dalam korporasi bisa dibayar dengan uang sebelum kena pajak. Perang antara yang kaya dan yang tidak kaya telah berlangsung selama ratusan tahun. Perang itu terjadi kapan saja dan di mana saja. Hukum dibuat, serta akan berlangsung selamanya. Masalahnya, orang yang kalah adalah yang tidak mendapat informasi bahwa orang yang setiap hari bangun dan dengan rajin bekerja serta membayar pajak. Seandainya mereka tahu cara orang kaya memainkan permainan, mereka juga bisa memainkannya. Mereka pun akan berada di jalan mereka menuju kebebasan keuangan mereka sendiri. Itu sebabnya saya merasa ngeri setiap kali mendengar orang tua menasehati anak mereka untuk bersekolah agar bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan terjamin. Seorang karyawan dengan pekerjaan yang aman dan terjamin tanpa kecerdasan keuangan tidak memiliki jalan keluar dari kesulitan keuangan yang mereka hadapi. Rata-rata orang Amerika saat ini bekerja selama 4 atau 5 bulan untuk pemerintah, hanya untuk melunasi pajak. Menurut pendapat saya, itu terlalu lama. Semakin keras Anda bekerja, semakin banyak Anda membayar pemerintah. Itu sebabnya saya yakin gagasan mengambil dari orang kaya berbalik menghantam orang-orang yang menyetujuinya. Setiap kali orang berusaha menghukum orang kaya tidak menurut begitu saja. Mereka bereaksi. Mereka memiliki uang, kekuatan, dan keinginan untuk mengubah segala sesuatu. Mereka tidak hanya duduk diam dan dengan sukarela membayar pajak yang lebih besar. Sebaliknya, mereka mencari cara-cara untuk meminimalkan beban pajak mereka. Mereka menyewa pengacara dan akuntan, serta mendesak para politikus untuk mengubah hukum atau menciptakan lubang-lubang yang legal. Mereka mempunyai sumber untuk melakukan perubahan. Kitab Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat juga mengizinkan cara-cara lain untuk menghemat pajak. Sebagian besar cara ini tersedia bagi siapapun, tapi orang kayalah yang biasanya mencarinya karena mereka mengurusi bisnis mereka. Sebagai contoh, 1031 adalah jargon untuk bab 1031 dari Internal Revenue Code yang mengizinkan seorang penjual menunda pembayaran pajak atas sebuah real estate yang dijual untuk mendapat perolehan modal lewat pertukaran dengan real estate yang lebih mahal. Real estate adalah alat investasi yang memberikan keuntungan pajak besar. Selama Anda terus menaikkan nilai, Anda tidak akan dikenai pajak atasnya sampai Anda mencairkannya. Orang yang tidak memanfaatkan penghematan pajak secara legal ini kehilangan kesempatan besar untuk membangun kolom aset. Orang miskin dan kelas menengah tidak mempunyai sumber daya yang sama. Mereka duduk dan membiarkan jarum pemerintah menusuk lengan mereka, menghisap darah mereka. Saat ini saya masih saja kaget melihat jumlah orang yang membayar pajak lebih besar atau memanfaatkan pengurangan yang lebih sedikit, hanya karena mereka takut pada pemerintah. Saya punya teman yang bisnisnya ditutup dan dihancurkan, padahal itu kesalahan pemerintah. Saya sadar akan itu semua. Namun, hasil kerja dari Januari sampai Mei adalah harga yang tinggi untuk membayar intimidasi itu. Ayah miskin tidak pernah melawan, ayah kaya juga tidak. Hanya saja dia bermain dengan lebih cerdik, dan dia melakukannya lewat korporasi, rahasia terbesar orang kaya. Anda mungkin ingat pelajaran pertama yang saya pelajari dari ayah kaya. Saya bocah berumur 9 tahun yang harus duduk dan menunggunya berbicara dengan saya. Saya duduk di kantornya, menunggunya menemui saya. Dia sengaja mengabaikan saya. Dia ingin saya mengakui kekuatannya dan menginginkan kekuatan itu bagi diri saya sendiri suatu hari nanti. Selama tahun-tahun saya belajar darinya, dia selalu mengingatkan saya bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Dengan uang, datanglah kekuatan yang lebih besar yang menuntut pengetahuan yang benar untuk menjaga dan melipat gandakannya. Tanpa pengetahuan itu, dunia mempermainkan Anda. Ayah kaya terus-menerus mengingatkan saya dan Mike bahwa penggertak terbesar bukanlah atasan atau penyelia, tapi petugas pajak. Petugas pajak akan selalu mengambil lebih kalau Anda membiarkannya. Pelajaran pertama tentang membuat uang bekerja untuk Anda bertentangan dengan Anda bekerja untuk uang adalah tentang kekuatan. Jika Anda bekerja untuk uang, Anda menyerahkan kekuatan itu kepada pemberi kerja. Jika uang bekerja untuk Anda memegang dan mengendalikan kekuatan itu. Setelah kami mempunyai pengetahuan tentang kekuatan uang yang bekerja untuk kami,
Dia menginginkan kami bersikap pandai secara keuangan dan tidak membiarkan siapapun mempermainkan kami. Kalau Anda bodoh, Anda mudah digertak. Jika Anda tahu apa yang Anda bicarakan, Anda punya kesempatan untuk melawan. Itu sebabnya dia membayar begitu banyak untuk akuntan pajak dan pengacara yang pandai. Lebih murah membayar mereka daripada membayar pemerintah. Pelajaran terbaiknya bagi saya adalah jadilah pandai maka kau tidak akan banyak dipermainkan. Dia mengerti hukum karena dia warga negara yang taat hukum dan karena mahal harganya bila tidak mengerti hukum. Kalau kau tak tahu benar, kau tidak takut melawan. Salah. Kalau kau tahu kau benar, kau tidak takut melawan. Bahkan jika Anda menghadapi Robin Hood dan kelompoknya. Ayah saya yang berpendidikan tinggi selalu mendorong saya untuk mencari pekerjaan yang baik pada korporasi yang kuat. Dia bicara tentang nilai dari berusaha mendaki tangga korporasi. Dia tidak mengerti bahwa dengan hanya bersandar pada gaji dari perusahaan, saya akan menjadi sapi jinak yang siap diperah. Ketika saya memberitahu ayah kaya tentang nasihat ayah saya, dia hanya tertawa kecil. Dia semata berkata, "Mengapa tidak memiliki tangga sendiri?" Sebagai seorang bocah, saya tidak mengerti apa yang dimaksud ayah kaya dengan memiliki korporasi sendiri. Itu gagasan yang sepertinya mustahil dan mengintimidasi. Meskipun menyukai gagasan itu, jiwa saya yang belum berpengalaman tidak akan membiarkan saya memimpikan kemungkinan suatu hari nanti orang dewasa bekerja untuk perusahaan yang saya miliki. Maksud saya, kalau bukan karena ayah kaya, saya mungkin akan mengikuti nasihat ayah saya yang berpendidikan. Pengingat secara berkala dari ayah kayalah yang membuat saya mempertahankan gagasan memiliki perusahaan sendiri dan memilih jalan yang berbeda. Saat berumur 15 atau 16 tahun, saya tahu saya tidak akan terus menapaki jalan yang direkomendasikan oleh ayah saya yang berpendidikan. Saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya, tapi saya memutuskan untuk tidak menempuh arah yang diambil oleh kebanyakan teman sekelas saya. Keputusan itu mengubah hidup saya. Baru ketika saya berusia pertengahan 20-an, nasihat ayah kaya mulai saya anggap masuk akal. Saya baru saja meninggalkan Korps Marinir dan bekerja di Xerox. Saya menghasilkan banyak uang, tapi setiap kali melihat slip gaji, saya merasa kecewa. Potongannya sangat besar, dan semakin keras saya bekerja, semakin besar pula potongan itu. Ketika saya semakin sukses, atasan saya bicara tentang promosi dan kenaikan gaji. Itu suatu sanjungan, tapi saya bisa mendengar ayah kaya bertanya di telinga saya, "Untuk siapa kau bekerja? Siapa yang kau buat kaya?" Pada tahun 1974, saat masih menjadi karyawan Xerox, saya membentuk korporasi pertama saya dan mulai mengurus bisnis saya sendiri. Sudah ada sejumlah kecil aset di kolom aset saya, tapi sekarang saya memutuskan berkonsentrasi untuk membuatnya lebih besar. Slip gaji dengan segala potongannya itu membuat nasihat ayah kaya selama bertahun-tahun menjadi sangat masuk akal. Saya bisa melihat masa depan saya jika saya mengikuti nasihat ayah saya yang berpendidikan. Banyak pemberi kerja merasa menasehati karyawan mereka untuk memikirkan bisnis mereka sendiri berdampak buruk bagi bisnis. Namun, bagi saya, memfokuskan diri pada bisnis saya sendiri dan mengembangkan aset menjadikan saya karyawan yang lebih baik karena saya sekarang memiliki tujuan. Saya datang lebih awal dan bekerja dengan rajin, mengumpulkan uang sebanyak mungkin agar bisa mulai berinvestasi dalam real estate. Hawaii baru akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan ada keuntungan yang bisa dihasilkan. Semakin saya menyadari bahwa kami berada di tahap awal pertumbuhan ekonomi, semakin banyak mesin Xerox yang saya jual. Semakin banyak saya menjual, semakin banyak uang yang saya peroleh. Dan tentu saja semakin besar potongan gaji saya. Hal itu mendatangkan inspirasi. Saya sangat ingin keluar dari perangkap sebagai karyawan sehingga saya lebih bekerja keras lagi supaya bisa lebih banyak berinvestasi. Pada tahun 1978, saya secara konsisten menjadi 1 dari 5 tenaga penjual tertinggi perusahaan. Saya benar-benar ingin keluar dari balap tikus. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, saya mendapat penghasilan lebih besar dari korporasi kecil saya, yakni holding company real estate daripada dari Xerox. Uang yang saya dapatkan di kolom aset dalam korporasi saya sendiri adalah uang yang bekerja bagi saya, bukan saya yang mengetuk pintu untuk menjual mesin fotokopi. Nasihat ayah kaya jadi jauh makin masuk akal. Dalam waktu singkat, arus kas dari properti saya menjadi sangat kuat, sehingga perusahaan saya membelikan saya mobil Porsche pertama saya.
Rekan kerja saya di Xerox mengira saya membelanjakan uang komisi saya, padahal tidak. Saya menginvestasikan komisi saya dalam aset. Uang saya bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang. Setiap dolar di kolom aset saya adalah karyawan yang hebat, bekerja keras untuk menciptakan lebih banyak karyawan dan membelikan atasannya sebuah mobil Porsche baru dengan uang yang belum dikenai pajak. Saya mulai bekerja lebih keras untuk Xerox. Rencana itu berhasil dan Porsche saya adalah buktinya. Dengan menggunakan pelajaran-pelajaran yang saya pelajari dari ayah kaya, saya mampu keluar dari balap tikus pada usia dini. Hal itu dimungkinkan karena pengetahuan keuangan yang kokoh yang saya peroleh melalui pelajaran-pelajaran ayah kaya. Tanpa pengetahuan keuangan itu, yang saya sebut kecerdasan keuangan atau IQ keuangan, jalan saya menuju kebebasan keuangan pastilah jauh lebih sulit. Sekarang saya mengajar orang lain dengan harapan saya bisa berbagi pengetahuan dengan mereka. Saya mengingatkan orang bahwa IQ keuangan tersusun dari pengetahuan tentang 4 bidang keahlian yang luas. Yang pertama, akuntansi. Akuntansi adalah melek keuangan atau kemampuan membaca angka. Ini keterampilan yang penting kalau Anda ingin membangun kerajaan bisnis. Semakin banyak uang yang menjadi tanggung jawab Anda, semakin besar akurasi yang dibutuhkan, atau rumah itu akan ambruk. Ini adalah sisi otak bagian kiri atau detail. Melek keuangan adalah kemampuan membaca dan memahami laporan keuangan yang memungkinkan Anda mengenali kekuatan dan kelemahan bisnis apapun. Yang kedua, investasi. Investasi adalah ilmu pengetahuan tentang uang yang menghasilkan uang. Ini mencakup strategi dan formula yang digunakan oleh sisi otak kanan yang kreatif. Yang ketiga, memahami pasar. Memahami pasar adalah ilmu pengetahuan tentang penawaran dan permintaan. Anda perlu mengetahui aspek teknik pasar yang didorong oleh emosi selain aspek fundamental atau ekonomis dari investasi. Apakah suatu investasi masuk akal atau tidak masuk akal berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dan yang terakhir, yang keempat, hukum. Korporasi yang dilengkapi dengan keterampilan teknik akuntansi, investasi, dan pasar bisa berkontribusi pada pertumbuhan yang luar biasa. Orang yang memahami keuntungan dan perlindungan pajak yang disediakan oleh korporasi bisa menjadi kaya dengan jauh lebih cepat daripada orang yang hanya merupakan karyawan atau pemilik tunggal sebuah bisnis kecil. Ini seperti perbedaan antara orang yang berjalan dan yang terbang. Perbedaan itu sangat besar bila menyangkut kekayaan jangka panjang. Keuntungan pajak. Korporasi bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh karyawan, seperti membayar pengeluaran sebelum membayar pajak. Ini keseluruhan bidang keahlian yang sangat menarik. Karyawan mendapat bayaran dan dikenai pajak, dan mereka berusaha hidup dari apa yang tersisa. Korporasi mendapat bayaran, membelanjakan segala sesuatu yang dia bisa, dan dikenai pajak atas apa yang tersisa. Ini salah satu lubang pajak legal terbesar yang digunakan oleh orang kaya. Hal itu mudah dan tidak mahal karena Anda memiliki investasi yang menghasilkan arus kas yang baik. Sebagai contoh, dengan memiliki perusahaan sendiri, liburan Anda bisa berupa rapat dewan direksi di Hawaii, biaya mobil, asuransi, perawatan, dan keanggotaan klub kesehatan merupakan pengeluaran perusahaan. Sebagian besar jamuan makan di restoran adalah pengeluaran tambahan dan sebagainya. Namun, semua itu dilakukan secara legal dengan uang yang belum dikenai pajak. Perlindungan dari tuntutan hukum. Kita hidup dalam masyarakat yang gampang mengajukan tuntutan. Semua orang menginginkan sebagian milik Anda. Orang kaya menyembunyikan sebagian kekayaan mereka menggunakan sarana seperti perusahaan dan dana perwalian untuk melindungi aset mereka dari debitur. Ketika orang menggugat orang kaya, mereka seringkali menemui lapisan-lapisan perlindungan legal dan mendapati bahwa orang kaya sesungguhnya tidak memiliki apapun. Mereka mengendalikan segala sesuatu tapi tidak memiliki apapun. Orang miskin dan kelas menengah berusaha memiliki segala sesuatu dan kehilangan hal itu karena pemerintah atau sesama warga negara yang ingin menuntut orang kaya. Mereka mempelajarinya dari kisah Robin Hood, yaitu mengambil dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Tujuan buku ini bukanlah mendalami seluk-beluk kepemilikan perusahaan. Namun, saya akan berkata jika memiliki aset apapun yang sah, saya akan mempertimbangkan untuk sesegera mungkin mengetahui lebih banyak tentang manfaat dan perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan. Ada banyak buku yang ditulis tentang topik tersebut yang akan menguraikan manfaatnya secara mendetail, bahkan menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan.
Buku karya Garrett Sutton mengenai perusahaan memberikan wawasan yang luar biasa terhadap kekuatan perusahaan pribadi. IQ keuangan sesungguhnya adalah sinergi dari banyak keterampilan dan bakat. Menurut saya, kombinasi 4 keterampilan teknis yang saya sebutkan sebelumnya lah yang membentuk dasar kecerdasan keuangan. Jika Anda bercita-cita menjadi kaya raya, kombinasi keterampilan-keterampilan itulah yang akan memperkuat kecerdasan keuangan Anda. Ringkasnya, pemilik bisnis yang memiliki perusahaan, pertama mendapat bayaran, kedua membelanjakan, yang ketiga membayar pajak. Kalau karyawan yang bekerja untuk perusahaan, yang pertama dia mendapat bayaran, kedua dia membayar pajak, kemudian ketiga membelanjakan. Sebagai bagian dari strategi keuangan Anda secara menyeluruh, saya merekomendasikan Anda mempelajari perlindungan yang bisa diberikan oleh entitas hukum bagi bisnis dan aset Anda. Selesai. Wow, cuma 25 menit untuk bab ini. Oke. Aku sedikit mengulas untuk bab ini dan apa yang aku pahami. Jadi ini kita bahasnya, jadi kan judulnya itu pelajaran keempat, sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Jadi tadi dijelaskan tentang sejarah pajak dari Inggris dan Amerika Serikat. Sama seperti Indonesia, sebelumnya itu gak ada yang namanya pajak. Tapi untuk sekarang, untuk pajak penghasilan, kita dikenai pajak penghasilan yang namanya pajak progresif kan, yang tarifnya itu 5, 15, 25, dan 30%. Itu namanya pajak progresif. Jadi nggak semua penghasilan langsung dikenai pajak. Jadi penghasilannya itu sekarang disetahunkan 54 juta. Jadi kalau penghasilan kita dalam satu tahun ketika digabung-gabungkan itu nggak sampai 54 juta. Jadi gini, sebenarnya pajak yang ada di Indonesia itu kan kita itu pajak penghasilan kita disetahunkan dulu. Jadi dalam setahun itu 54 juta. Kemudian ditambah lagi dengan yang namanya PTKP kayak K0, K1, K2, K3 atau TK0. Pokoknya kayak gitu. Jadi ada yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau penghasilan kita dalam setahun, misalkan penghasilan kita dalam setahun mungkin cuma 50 juta, kemudian dikurangi dengan PTKP tadi dan ternyata malah minus atau tidak ada sisaannya, berarti kita nggak kena pajak. Tapi kalau udah punya NPWP tetap harus bayar. Nah, makanya ini sebenarnya untuk masalah pajak setiap negara itu kan beda-beda kebijakannya. Kalau di sini kan tadi diceritakan tentang Inggris dan Amerika Serikat. Dan memang kalau orang kaya yang punya bisnis sendiri, mereka itu punya cara-cara entah legal dan ilegal untuk menghindari pajak. Makanya tadi dibilang kalau orang yang punya bisnis mereka dapat uang, kemudian mereka belanjakan, habis itu sisanya baru dibayarin buat pajak kan, dihitung buat bayar pajak. Tapi kalau karyawan kan rata-rata mereka dapat uang, kemudian dari uang yang gaji itu dipotong pajaknya, terus sisanya baru dipakai untuk membelanjakan. Jadi bedanya orang yang punya bisnis sendiri dan jadi karyawan tuh begitu. Kebetulan kemarin aku membahas di tugas akhirku itu tentang transfer pricing. Kalau nggak mau dengerin gak apa-apa, langsung di skip aja. Tapi kalau pengen dengerin boleh. Jadi untuk transfer pricing itu salah satu contohnya adalah Starbucks. Pada tahu kan ya, itu perusahaan itu dia di Inggris, untuk cabangnya yang ada di Inggris, dia selama beberapa tahun itu dia dapat keuntungan itu berapa triliun dolar gitu. Tapi selama 3 tahun atau 5 tahun kalau nggak salah, dia tuh bayar pajak ke negara itu, bayar pajak di Inggris itu cuman sekitar 6 juta euro kalau nggak salah. Dan padahal dia udah dapat keuntungan di negara itu udah sampai triliunan. Dan ternyata mereka itu mengalihkan laba mereka yang ada di Inggris itu ke Belanda dengan judulnya itu royalti. Di Indonesia juga kalau judulnya itu royalti, itu tarif pajaknya rendah. Nah, itu yang dilakuin sama si Starbucks itu. Mereka mengalihkan keuntungan mereka itu ke Belanda sebagai royalti, yang dimana tarif pajak di Belanda itu lebih rendah. Sama kayak di Indonesia. Rata-rata dulu ya, sebelum ada yang namanya TP-Doc atau transfer pricing dokumen. Jadi kalau dulu itu rata-rata perusahaan multinasional atau perusahaan yang punya anak-anak perusahaan di luar negeri, itu biasanya mereka melakukan itu cara-cara ilegal untuk nggak kena pajak gitu loh. Jadi gimana caranya mereka pajaknya itu rendah? Salah satu caranya itu adalah mereka itu membeli bahan baku dengan harga setinggi-tingginya dari anak perusahaannya sendiri, kemudian menjual dengan harga serendah-rendahnya supaya kelihatannya labanya kecil tapi bebannya yang gede. Nah, kalau labanya kecil kan jadinya
pajak yang mereka bayarkan jadi kecil kan, padahal laba mereka itu gede. Karena itu mereka punya anak perusahaan. Dan salah satunya lagi adalah tarif pajak di Indonesia kan lumayan cukup tinggi ya dibanding Singapura. Kalau Singapura itu tarif pajaknya lumayan rendah, dan rata-rata orang di Indonesia, bisnis di Indonesia itu mereka mentransfer keuntungan mereka itu ke Singapura yang tarif pajaknya lebih rendah gitu. Itu dulu ada beberapa kasus kayak gitu. Mungkin sekarang masih ada tapi mungkin nggak terlalu. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa orang-orang kaya itu mereka punya pengetahuan keuangan yang lebih banyak. Salah satunya adalah tentang korporasi, tentang hukum. Jadi hukum itu bukan untuk menghukum diri kita sendiri. Hukum itu dipelajari untuk dimanfaatkan. Aku pernah dengar kata-kata itu kayaknya di drama kayaknya. Hukum itu diciptakan untuk dimanfaatkan. Jadi jangan sampai malah karena hukum itu kita yang dihukum. Salah satunya adalah itu, kalau ini kan buku ini sebenarnya tentang bagaimana cara menjadi orang kaya kan. Di samping hal-hal yang mungkin kalau bersifat keagamaan itu kita kesampingkan dulu. Ini masalahnya dari buku ini kita bagaimana cara kita pengen jadi orang kaya kan. Nah, makanya salah satunya adalah kayak gitu. Ada yang sebenarnya ada namanya tax planning, itu cara legal untuk meminimalkan beban pajak. Ada namanya kayak tadi transfer pricing, itu ilegal untuk meminimalkan beban pajak. Karena perusahaan-perusahaan itu lebih rela mereka bayar akuntan atau bayar konsultan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya daripada harus membayar pajak yang banyak ke pemerintah. Oh ya, tadi juga disinggungkan bahwa kalau orang pemerintah itu mereka punya anggaran sama kayak pemerintahan kita, ada yang namanya APBN. Jadi setiap tahun periode baru, maksudnya setahun untuk tahun depan misalkan, itu ada yang namanya anggaran kan, ada budgeting, dan biasanya mereka bikinnya defisit anggaran. Maksudnya itu defisit anggaran itu, aduh aku lupa, intinya defisit anggaran. Kalau mau lebih tahu lebih lanjut boleh googling ya. Jadi salah satunya adalah kalau yang namanya anggaran itu, mereka bikin anggaran, misalkan anggaran untuk pendidikan, misalkan pendidikan dapatnya misalnya 100 miliar. Nah, dalam satu periode, dalam satu tahun itu mereka harus menghabiskan 1 miliar itu. Dan kalau mereka nggak menghabiskan 1 miliar itu, mereka dianggap nggak efisien dalam menghabiskan dana. Dan kalau nggak habis, berarti tahun depan dana mereka, anggaran mereka itu akan dipotong. Nah, makanya rata-rata kementerian itu menghabiskan dana mereka tuh di akhir tahun biasanya, entah untuk apapun. Ya, aku pernah dengar salah satu cerita dari teman-teman yang pernah ada di kementerian juga, bahkan mereka itu sempet di pendidikan itu beli TV yang gede-gede gitu, LCD gitu-gitu, dan dimasukin di gudang, dan banyak banget, dan nggak tahu itu buat apa, dan ternyata cuma untuk ngabisin anggaran. Apalagi kalau di tempatku di Jakarta, di bilangan Jakarta Selatan, itu yang jalannya udah mulus-mulus, terus pas di akhir tahun pasti diaspal lagi, padahal jalannya tuh udah bagus tapi masih diaspal lagi ya. Ternyata emang untuk menghabiskan anggaran. Ya, ini adalah rahasia yang umum mungkin kayak gitu. Dan gara-gara belanja negara yang semakin banyak, semakin meningkat, setiap tahun semakin meningkat. Karena itulah jadinya dari Kementerian Keuangan membutuhkan spot-spot yang kira-kira bisa menghasilkan pajak lebih banyak, karena kan APBN itu 80%-an itu dari pajak. Untuk membiayai belanja negara, untuk pembangunan itu kan semuanya dari pajak. Karena sesuai definisi pajak itu sendiri, pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada wajib pajak perorangan ataupun badan, yang dikenakan sesuai undang-undang untuk membiayai kegiatan pembangunan negara, kegiatan belanja negara yang tidak langsung dapat timbal balik kayak gitu. Dan tahu sendiri kita pajaknya semuanya dipajakin, sadar gak sadar. Kita ke Alfamart kita bayar PPN, kita makan di restoran kita bayar juga pajak restoran, kita di hotel juga ada pajak hotel, bangunan kita juga ada PBB dan segala macam. Setiap ada transaksi ada biaya materai dan segala macam. Jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau mau jadi orang kaya maka harus melek keuangan. Dan salah satunya adalah tadi ada 4 ilmu yang diajarkan oleh Robert, yaitu seenggaknya harus dan wajib sih sebenarnya memahami, yang pertama akuntansi, kedua investasi, ketiga memahami pasar, dan yang keempat
hukum. Kalau udah 4 ini udah kepegang, insya Allah bisa lancar gitu. Kalau yang masih mendengarkan sampai detik ini, aku mohon doanya, pengen banget punya kantor konsultan sendiri. Hahaha, mau jadi curhat. Oke, kayak gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Insya Allah ini pengen bacain bab kelima juga, entah hari ini atau besok-besok. Semoga cepet. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.